Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala. Berikut ini merupakan susunan tim dari kami. Saya, Ananta Aryansah sebagai ketua, dan rekan saya, Siti Nur Adila sebagai anggota. Kesehatan mental kurang diperhatikan di masa ini, padahal kompleksitas masalah cenderung mengalami peningkatan. Tak jarang masyarakat mengalami masalah kesehatan mental, terutama gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Anxiety merupakan emosi negatif yang ditandai dengan firasat dan tanda tubuh seperti jantung yang berdebar cepat, berkeringat, dan kesulitan dalam bernapas. Kecemasan biasa terjadi pada setiap orang, namun ketika kecemasan tidak rasional terjadi terus-menerus dan mengganggu kehidupan, maka kecemasan tersebut dikategorikan menjadi anxiety disorder. Menurut WHO, anxiety disorder merupakan penyakit mental yang paling banyak diderita masyarakat dunia. Di Amerika Serikat, anxiety disorder telah mempengaruhi 40 juta orang, 18 tahun ke atas setiap tahun. Di Indonesia sendiri, menurut data Riskedas 2018, prevalensi gangguan emosional untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 9,8%. Jumlah tersebut meningkat dari hasil Riskedas 2013, yaitu sebesar 6%. Diiringi fakta miris bahwa hingga saat ini penambahan kasus positif COVID-19 terus membelenggu tanah air. Hal tersebut turut menambah esensi kewaspadaan yang besar terhadap virus COVID-19. Bagaimana korelasinya dengan pandemi COVID-19? Pandemi ini tidak hanya membawa masalah kesehatan jasmani, namun juga menjadi penyebab kesehatan mental masyarakat terinterferensi. Tren masyarakat menjadi mudah stres dan mengalami peningkatan kecemasan dapat diidentifikasi. Meski pada masa new normal diketahui banyak sekali pelanggaran yang justru menunjukkan kecemasan masyarakat menurun, namun ada beberapa kejadian yang memperlihatkan gangguan kecemasan masyarakat masih eksis. Penolakan rapid test dan pengambilan jenazah PDP maupun positif COVID-19 menjadi contohnya. Berikut ini adalah contoh lainnya. Kecemasan tentu dipandang buruk oleh mayoritas masyarakat. Asalnya, menurut konsep psikoneuroimunologi, kecemasan merupakan stirosor yang dapat menurunkan imunitas tubuh. Dalam hal ini, happy axis yaitu hipotalamus, pituitari, dan adrenal menjadi agen penyebab meningkatnya kecemasan. Di sisi lain, menurut Herbert, sebuah studi juga menunjukkan bahwa stres yang dapat muncul dari anxiety dapat menurunkan jumlah sel darah putih pada aliran darah. Penurunan tersebut juga berhubungan dengan durasi seseorang mengalami stres. Berangkat dari kajian tersebut, sudah jelas bahwa kecemasan dapat menurunkan imunitas seseorang. Tentu hal ini sangat berbahaya. Di sisi anxiety disorder harus segera ditangani. Penderita akan merasa kurang percaya diri dan takut salah sehingga dapat menghambat aktivitasnya. Gangguan kecemasan juga dapat menyebabkan dampak negatif sebagai berikut. Di sisi lain, pasien stadium lanjut tentu akan memiliki beban tambahan di tengah pandemi COVID-19. Dampak di atas juga menjadi tantangan serius terhadap mereka. Oleh sebab itu, perawatan paliatif atau palliative care sangat tepat untuk menjadi poros yang dapat membantu perjuangan mereka. Palliative care merupakan program yang memberikan kenyamanan dalam membantu meningkatkan kualitas hidup pasien stadium lanjut. Pasalnya, pasien dengan stadium lanjut cenderung cemas memikirkan penyakit yang ditimpanya. Utamanya, hal tersebut akan mengakibatkan ketidakstabilan emosi dan berakibat pada penurunan imunitas pasien. Dalam hal ini, tentu sangat berbahaya jika penurunan imunitas terjadi di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, upaya penanganan anxiety sedini mungkin di masa pandemi perlu dilakukan agar dampak sosial dan kesehatan dapat dikurangi. Al-Quran telah menyinggung kecemasan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dalam surat tersebut,
ditunjukkan bahwa manusia selalu diuji, tak hanya secara fisik saja, namun secara psikis pula. Dalam hal ini, ketakutan di dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai perasaan cemas. Oleh karena itu, kecemasan merupakan salah satu emosi yang sering bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Mengatasi kecemasan dapat membantu seseorang meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi lebih positif. Terlebih bagi penderita penyakit berat yang sering banyak mengalami kecemasan. Pengobatan yang sudah ada pada saat ini hanya terbatas kepada terapi, dokter, dan konsumsi obat-obatan. Namun, biaya yang dikeluarkan tentu tidaklah sedikit. Dalam hal ini, masyarakat tentu lebih memilih sebuah pengobatan yang dapat dilakukan secara mandiri, akses yang dapat dilakukan dengan mudah dan fleksibel, serta biaya yang terjangkau. Rimi, upaya membangun karakter masyarakat bebas anxiety disorder, method audio therapy and expressive writing sebagai adaptasi kebiasaan baru. Rimi merupakan platform diagnosis dan terapi berbasis expressive writing dan audioterapi online bagi penderita anxiety disorder sebagai upaya menjaga kesehatan mental masyarakat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa terdapat sebuah pengobatan untuk penderita gangguan kecemasan. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dengan mengingat Allah, hati dapat menjadi tentram, yang berarti terhindar dari kecemasan. Berikut ini adalah tampilan dari Remi. Pada pertama kali, pengguna akan diarahkan untuk mendaftar atau login pada situs Remi. Berikut ini adalah tampilan halaman login dari Remi. Pemilihan warna website didominasi oleh warna biru dan merah muda karena kedua warna tersebut dapat memberikan efek yang menenangkan. Dan berikut ini adalah tampilan utama dari menu Rimi, sebagai website yang ditujukan untuk terapi dan diagnosis secara mandiri. Remi didukung oleh fitur-fitur yang mudah diakses. Terapi berbasis audio terapi dan expressive writing menjadi fitur utama yang dihadirkan. Terapi yang diaplikasikan merupakan hasil dari kajian medik religi dalam mengatasi anxiety. Fitur-fitur tambahan juga dihadirkan untuk mengoptimalkan Rimi sebagai website terapi anxiety mandiri. Fitur diagnosis memungkinkan seseorang untuk mengecek dirinya sedang mengalami anxiety disorder atau tidak. Hal tersebut ditentukan melalui sejumlah pertanyaan yang akan muncul pada situs Remi. Fitur kedua merupakan fitur nanti kita cerita tentang hari ini. Dalam fitur tersebut, pengguna dapat menuliskan segala yang dirasakannya sebagai bentuk terapi menulis atau expressive writing. Tulisan tersebut kemudian dipost dalam lini masa Rimi. Saat menulis, pengguna akan diputarkan murotal Al-Quran sebagai bentuk audio terapi. Dalam hal ini, expressive writing dan audio terapi yang berupa murotal Al-Quran terbukti dapat menurunkan kecemasan. Al-Quran sejatinya memanglah penenang yang telah dijelaskan dalam ayat berikut ini, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Quran Surat Al-Isra ayat 82, Quran Surat Fussilat 44. Fitur terakhir yang ada pada situs ini adalah fitur edukasi. Pada fitur ini, pengunjung web dapat mengetahui tips-tips untuk menjaga kesehatan mental dan menghindari gangguan kecemasan. Edukasi yang dihadirkan diharapkan dapat membantu masyarakat terhindar dari stres yang berlebihan yang dapat muncul dari anxiety. Remi merupakan situs yang berfokus pada terapi mandiri masalah kesehatan mental. Hal tersebut menjadikan Remi memiliki kelebihan dari situs yang hanya berfokus pada konsultasi belaka. Berikut ini merupakan kelebihan Remi dibanding situs konsultasi seperti Halodoc.
Berikut ini manfaat yang dapat diberikan oleh Remy, yakni dapat mendiagnosis jenis-jenis kecemasan, penderita anxiety disorder dapat melakukan terapi mandiri, berbagai lapisan masyarakat pun dapat mengakses situs ini dengan mudah. Adapun pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat menjadi pendukung terwujudnya gagasan ini adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia atau disingkat PDSKJI, masyarakat, Kominfo, serta web developer. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remind me, atasi kecemasan, berikan kebahagiaan.